Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan kali ini ya, di part yang ketujuh, kita akan membuat perintah tambah data user, di mana nantinya kita akan memanfaatkan modal dalam pembuatan data user ya, yang kita bisa ambil dari Bootstrap langsung ya, atau juga di admin LTE sendiri sudah tersedia modal, jadi kita bisa ambil langsung juga ya. Di sini part tambah ini akan saya buat khusus satu video supaya video ini tidak terlalu panjang. Baru nanti di video-video berikutnya akan kita buat video edit dan video untuk delete data. Oke, baik, untuk di sini di part yang sebelumnya ya, kita sudah membuat penarikan data atau penampilan data dari database ke admin dashboard kita. Kemudian di sini nantinya akan kita tambahkan lagi satu button untuk tambah data ya, akan kita letakkan di atas tabel ini. Jadi silakan kita buka kembali coding kita ya. Ini coding tabel kita yang lalu ya. Pada part sebelumnya kita membahas pembuatan tabel, penarikan data, ini dia ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu button ya, tepat di atas tabel seperti ini ya. Kita tambahkan satu button yang mana di dalamnya kita buat seperti ini ya, button kelasnya ya, kelasnya yang memang disediakan oleh Bootstrap itu sendiri, btn ya. Kemudian kita pakai button primary mungkin ya. Kemudian kita pakai sini button sm aja, small. Kemudian di sini kita bisa buat tambah data. Oke, kita coba refresh ya. Oke ya. Sekarang button tambah data di sini sudah muncul ya, button tambah data, hanya saja terlalu rapat dengan tabel kita. Jadi kita bisa manfaatkan kelas MB ya, MB margin buttonnya. Jadi di button ini, di button yang baru kita tambah, kita buat margin buttonnya mungkin 3 saja atau 2 ya, sesuai kebutuhan. Kita refresh kembali. Oke, sudah ada tambah data. Sekarang untuk tambah data ini, di sini kita akan memanfaatkan modal dari Bootstrap itu sendiri ya. Dan ingat, untuk Bootstrap ini, untuk admin LTE 3 versi 3 ini kita masih manfaatkan Bootstrap 4.6 ya. Jadi kita nantinya akan membuka Bootstrap 4.6, ini dia ya. Jadi kita versi 46 ya. Kemudian kita buat di pencarian modal seperti ini. Ya, kita pencarian modal. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya, ada modal komponen yang sampel, contoh-contohnya ya. Ini modal. Kemudian yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang berbasis button. Jadi saat kita tekan tombol launch demo modal, otomatis nanti modal akan muncul ya. Jadi sebelum kita tekan, modalnya disembunyikan sementara. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, kita bisa ambil dari admin LTE sendiri ya. Di admin LTE ada, tapi di sini saya contohkan kita ambil dari link Bootstrap-nya langsung ya. Dan versi yang kita gunakan adalah 4.6 nih ya, 4.6. Karena kalau ini kita klik, ada beberapa macam versi ya. Yang kita gunakan sekarang adalah 4.6. Oke, jadi kata kunci dalam penggunaan modal ini ya, kita wajib nanti menambahkan yang namanya data toggle. Ini wajib data toggle yang nantinya isinya adalah modal. Kemudian kita menambahkan data target. Nah, ini data target ya, di sini contohnya menggunakan tanda pagar example modal ya. Di sini yang akan kita ambil nantinya adalah file modal ini. Ya, dari sini kita bisa ambil ke bawah seperti ini ya. Kita ambil ke bawah. Kita kopikan saja langsung ya. Kita kopikan langsung. Kita masuk ke script user kita ya. Kita boleh saja meletakkannya di sini ya, di atas tag footer.php. Kita pastekan langsung ya. Di sini modal, untuk mempermudah kita buat aja tambah user atau tambah aja ya. Jadi kita paham nanti kalau seandainya mau maintenance yang mana yang harus kita rubah. Tambah. Nih, mungkin kita tutup di bawahnya sini ya, biar kita tahu. Ini adalah penutup tambah. Oke, kemudian di sini nantinya untuk memanggil model ini kita butuh sebuah ID. Ini dia. Kita butuh sebuah ID.
Jadi ID ini kita rubah dulu ya, kita rubah menjadi tambah seperti ini. Ya, kita rubah menjadi tambah. Kemudian kita perhatikan tadi ya dari dokumentasi Bootstrap itu sendiri, kita butuh yang namanya data toggle dan data target. Ya, jadi ini bisa kita kopikan, kita blok seperti ini aja, kita copy langsung ya, kita copy, kita pindahkan ke button yang baru kita buat tadi, button tambah. Di sini ya, kita buat di sini. Kita tambahkan di sebelah tanda kutip ini, pastekan langsung. Data toggle ini modal dan data targetnya adalah tadi kita buat di sini tambah. Oke. Dari mana kita tahu data targetnya adalah tambah? Kita cek lagi ke bawah. Di sini ID yang kita gunakan adalah tambah yang kita buat ya. Inilah yang nantinya dipanggil. Oke, selesai seperti ini kita coba ya. Kita coba terlebih dahulu apakah modal kita ini sudah berjalan atau tidak. Kita refresh terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik button tambah data. Oke ya. Di sini modal kita sudah berjalan ya. Modal sudah berjalan. Kita hanya perlu tinggal memodifikasi saja. Kita modifikasi. Oke. Untuk modal sendiri, untuk konten-kontennya itu nantinya kita letakkan di dalam modal body ya, di dalam modal body ini. Jadi nantinya modal body ini akan kita update dengan tag form. Di sini kita bisa ketikkan form seperti ini ya, form action seperti ini ya. Kemudian tag form penutupnya ini kita letakkan di bawah div yang ini ya. Jadi sekarang kelas bodinya ini ya, modal body ini sudah di-update dengan tag form. Actionnya ini kita kosongi saja karena kita tidak memanggil file yang lain. Kemudian di sini kita kasih metodenya adalah post. Ya, metodenya adalah post. Kemudian di sini akan kita buat mulai data-datanya. Yang pertama kita pakai label ya. Di sini kita buat masukkan nama. Oke. Kemudian kita butuh inputan. Jadi di sini input ya. Tipenya adalah teks ya. Kemudian kita wajib menggunakan kelasnya si Bootstrap supaya tampilannya bagus ya. Kelasnya itu adalah form control. Nah, dan ingat kita wajib menambahkan name ya. Name ini nanti akan dipost ke dalam database, kita akan dimasukkan ke dalam database. Di sini kita masukkan aja nama. Oke, selesai satu. Kemudian data user itu kita cukup copy aja, kita pas ke bawah seperti ini. Kita bisa masukkan username. Ini kita bisa buat namanya user. Kemudian di sini kita masukkan nanti password ya. Password seperti ini. Ini kita buat namanya pas seperti ini ya. Oke, masukkan nama, masukkan username, password ya. Ini sudah. Kita cek terlebih dahulu ya, kita refresh tambah data. Oke ya, sudah masuk ya, udah masukkan nama, username, password nih. Oke, untuk memastikan kira-kira kita kebutuhan kita apa saja, kita coba kembali buka database kita ya. Oke, di web admin yang kemarin kita klik tab user, kita butuh nama, username, password ya. Jadi nanti untuk level dan status ini kita buat secara default saja untuk penambahan ini ya. Untuk ada user ini kita tak perlu buat tambahan karena dia akan otomatis menambah ya, karena kita aktifkan auto incrementnya. Oke, sekarang ya kita mungkin butuh tombol save aja ya. Dan modal title itu kita rubah ya, namanya di sini ya. Modal title ini kita rubah jadi tambah data. Oke, itu dia ya. Kita rubah jadi tambah data. Oke. Sekarang udah di-update dengan ini ya. Dengan post. Ini semuanya sudah oke. Dan untuk modal footer ini kita mungkin hilangkan saja, kita nggak usah pakai ya. Footer kita nggak usah gunakan. Di sini kita hapus saja. Kita langsung tambahkan saja button di bawah inputan terakhir. Jadi saya pakai di sini ya. Button. Kemudian di sini seperti biasa kelasnya adalah btn, kemudian kita pakai button primary, kemudian kita pakai button extra small ya. Kita buat di sini simpan
Dan ingat kita wajib juga menambahkan name-nya sama dengan simpan. Seperti ini. Oke, selesai, buttonnya udah selesai semua. Sekarang kita hanya tinggal perlu menambahkan script PHP-nya untuk proses insert ke dalam database ya. Oke, selesai, kita pastikan semua ada nama, user, pass, simpan. Oke, kita akan menambahkan perintahnya itu langsung di bawah script modal kita ini tadi ya, di bawah script modal kita. Ini dia. Seperti biasa kita buka teks PHP-nya seperti ini. Kita akan buat perintah dengan if ya. Jika I set seperti ini ya. Jika di set ya. Jika di set $_post ya. Nah, simpan artinya jika button simpannya kita tekan nantinya, maka sekarang yang akan dilakukan adalah kita buat di sini aja insert. Untuk variabel ini bebas ya, variabel bebas, boleh tambah gitu ya. Ini saya buat insert, kita pakai MySQL query. Kemudian kita buat di sini koneksi, variabel koneksi ya. Kita tambahkan insert into table user. Insert into table user. Kita masukkan tadi ya field-fieldnya tadi, kolom-kolomnya apa-apa saja. Yang pertama nama, kemudian username, password, kemudian ada level, kemudian ada status. Oke ya, seperti ini status ya. Dari mana nilai ini kita dapatkan? Ini kita dapatkan dari database. Ya, dari database nama, username, password, level, status. Seperti ini. Ini kita tutup dengan titik koma terlebih dahulu ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang ke samping, mungkin ini saya enter aja ke bawah ya. Jadi kira-kira seperti ini. Habis tadi tutup dengan status, saya enter ke bawah. Saya buat di sini values-nya, nilainya apa-apa saja ya. Jadi di sini saya bakalan menggunakan cara yang langsung aja. Jadi saya akan buat langsung metode post-nya di sini ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menampung dulu data-data dari inputan kita di atas dalam sebuah variabel. Tapi di sini saya buat langsung menggunakan post-nya langsung. $_post. Ini kita lihat ya apa yang kita gunakan. Ini yang kita panggil. Berarti yang pertama adalah nama. Oke, itu dia. Setelah petik satu ini kita kasih tanda koma. Ini boleh kita blok seperti ini, kita copy aja. Ini kita pas seperti ini. Yang kedua ini adalah user. Yang ini ya kita panggil ya. Berarti $post user. Kita kasih koma lagi, kita pastekan lagi. Yang ketiga ini adalah password. Yang ini ya. Kemudian di sini kita rubah jadi pass seperti itu. Kemudian ini saya kasih koma kembali, saya enter aja ke bawah biar nggak terlalu panjang lagi ya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, untuk level, ini dia untuk level dan status ya. Untuk level dan status itu akan kita buat aja langsung secara default ya. Jadi untuk level di sini kita bisa langsung masukkan aja admin seperti ini. Kemudian untuk status bisa kita masukkan 1 ya. Kita masukkan angka 1. Jadi angka 1 ini tidak saya buat tanda kutip ya, karena dia dalam bentuk angka integer gitu ya. Ataupun kita bisa juga buat seperti ini ya. Kita rubah dia dalam string ya, tanda kutip. Oke. Sudah selesai ya. Nama, user, password, admin itu untuk level dan 1 untuk status. Kemudian kita buat validasinya ya. Kita gunakan lagi if. Jika $insert, artinya jika dia insertnya berhasil ya, maka apa yang kita inginkan, kita buat yang pertama adalah alert aja, alert sederhana dulu ya. Kita panggil sebuah alert ya, alert dalam kurung seperti ini. Kita buat data sukses ditambah ya. Kita kasih petik di sini, petik satu di sini, dan terakhir kita kasih titik koma. Oke, kemudian apa yang kita inginkan setelah data sukses ditambah?
kita bisa kembalikan lagi dia ke user.php ya. Kita boleh tambahkan langsung di sini juga boleh. Ini pakai cara kedua ya. Cara pertama tadi kita pakai header ya, header location gitu ya. Cara kedua kita pakai window ya, window.script.href ini ya, script.href. Kemudian kita kasih user.php seperti ini ya. Jadi seperti ini kira-kira. Oke. Atau kalau seandainya kita mau pakai header tadi ya, kita pakai header, misalnya kita tambahkan di sini boleh. Header, kemudian dalam ini kita tambahkan location. Kita samakan aja mungkin sama yang tadi dulu ya. Kemudian langsung user.php. Oke. Ya. Selesai. Sekarang kita coba ya, kita coba jalankan perintah ini, apakah program kita ini benar atau tidak nantinya ya. Jika ini berhasil maka seperti ini, tapi kita bisa tambahkan lagi jika gagal di sini ya. Jika gagal kita bisa kopikan lagi yang ini ya, copy aja, pastekan di sini. Data gagal kita buat. Nah, tuh. Jadi jika dia berhasil dia akan proses sampai di sini ya. Jika dia gagal dia akan kasih opsi yang lain, ini dia. Data gagal ditambah. Oke. Kita jalankan. Refresh. Oke, sini ada pesan tadi begitu kita refresh ya. Ada data gagal ditambah ya. Artinya penempatan kita ini kurang tepat ya. Oke, kita letakkan di sini. Oke. Kita coba ya. Oke, untuk menghilangkan ini sejenak ya, untuk tambahan ya, demo.js ini berada di footer ya. Untuk menghilangkannya kita bisa buka footer, kita scroll, kita hilangkan aja yang ini, admin LT demo ini ya. Ini kita buang aja supaya dia tidak muncul. Oke, selesai. Oke, ini sidebar juga saya close dulu biar lebih rapi. Oke ya. Jadi ini dia ya, kita cek apakah program ini sudah berjalan atau belum. Oke, kita refresh lagi, kita buat tambah data. Oke, sedikit ada yang terlupa mungkin ya. Di sini kita passwordnya ya, ingat ya, password itu selalu kita gunakan enkripsi MD5 untuk pada pertemuan-pertemuan ini ya. Jadi kalau seandainya tidak kita tambahkan MD5-nya, ini sudah dipastikan pasti akan gagal ya. Caranya adalah ini kita bungkus dia dengan MD5 seperti ini. Ya, kita bungkus dengan MD5. Oke. Kita bungkus seperti ini ya. Oke, ya. Nah, jadi kita tetap bungkus dia menggunakan MD5. Selesai, kita ini udah auto save, kita coba refresh kembali ya. Kita tambah data. Masukkan nama, misalnya saya buat nama siswa ya. Masukkan username, kita pakai email ya, misalnya adika.multikarya@gmail.com. Untuk passwordnya misalnya kita buat SMK123. Ini ya, SMK123. Di sini kita coba simpan. Oke ya. Di sini sudah ada alert ya, data sukses ditambah. Artinya data kita sudah berhasil ditambahkan ke dalam. Kita okekan dan dia kembali lagi ke user.php karena memang perintah yang kita buat tadi, jika dia berhasil munculkan pesan data sukses, kemudian dia munculkan kembali kepada user.php. Seperti itu kira-kira ya. Oke, selesai. Untuk pengujiannya kita coba cek ya apakah memang benar masuk ke dalam database kita atau tidak. Ini dia. Oke ya. Sekarang ada nama baru, Adika Triatmaja, adikamultikarya@gmail.com. Passwordnya tadi MK123 ya kalau salah ya. Kemudian ada admin, levelnya karena kita buat default statusnya 1. Selesai ya. Oke. Sampai di sini proses penambahan data sudah bisa kita lakukan.
lanjut nanti di video part berikutnya untuk edit dan delete. Tetap diikutin ya.